warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Learning Journal ke-8, tapi pertemuan ke-7. Di minggu lalu kita itu membahas naskah gitu. Oh ya, sebelum ke Learning Journal ke materi, sorry ya teman-teman kalau misalnya aku sedikit pucat sedikit ya, betem ya matanya gitu karena aku barusan habis sakit gitu ya. Semoga aja aku bisa fokus untuk UTS minggu depan karena lumayan butuh pemulihan dan istirahat yang cukup gitu. Jadi dimana kemarin itu kita membahas tentang komponen penting dalam pembuatan film dari naskah hingga data visual. Jadi kemarin itu kita membahas tentang komponen penting dalam pembuatan film dari naskah hingga data visual. Jadi ada format-format tertentu gitu kan dalam pembuatan naskah film, kayak seperti halaman gitu. Jadi halamannya kayak gimana gitu kan kita pembuatannya dari naskah dulu, habis itu baru ke filmin gitu kan. Jadi kayak saya dalam halaman itu penggunaan si data draft, lalu juga terdapat aturan umum bahwa satu halaman naskah setara dengan 1 menit tayangan gitu. Lalu ada spasi ini, jadi nggak asal ya teman-teman, nggak asal gitu. Aturannya itu antara elemen, heading, lalu deskripsi dan nama itu berjarak 2 spasi gitu. Lalu uraian deskripsi itu seperti apa? Uraian deskripsi itu seperti apa? Dan headingnya gitu kan, misalnya 1 spasi gitu. Terus juga margin gitu kan, dimana margin itu batas atasnya 1 inci gitu kan, lalu bawahnya itu 1 inci, lalu kanannya itu 1 inci, bawah kirinya itu 1,5 inci, seperti itu. Terus juga ada logika bahasa dalam penyusunan film gitu. Salah satunya itu ada kasual itu dimana mengidentifikasi penghilangan kata-kata dalam kalimat gitu, dan struktur bahasanya yang tidak baku. Kayak misalnya contohnya tuh kayak gini, misalnya aku nih ngobrol sama temen aku ya, udah aku nggak apa-apa gitu. Aku terus temen aku gini, yang bener Ca, lu nggak apa-apa gitu kan, gue rasa lu nggak baik-baik aja deh gitu. Terus dibahas lagi nih, bisa dibahas lagi sama aku, ya aku nggak apa-apa gitu. Aku nggak apa-apa. Lalu dibahas lagi sama temen aku, udah ayo kita pulang aja gitu kan, siapa tahu umi kamu udah nggak marah nih gitu. Jadi bahasa-bahasa yang nggak baku gitu, jangan tahu lah ya gitu. Terus kan ada juga yang baku gitu, kayak misalnya dalam logika bahasa penyusunan film itu kayak misalnya tuh bahasa akrab gitu. Jadi bahasa akrabnya kayak gimana ya, contohnya tuh kayak gini, Cak, soal semalam. Terus jawab lagi sama temen aku, semalam? Tanya tuh, kataku iya semalam waktu di rumah aku gitu kan. Terus dari temen aku jawab lagi, kenapa Cak, ada yang salah gitu? Enggak, aku nggak salah gitu ya. Cuma pasti kan enggak, kalau misalnya kita teman akrab pasti bahasanya cuma senyum, atau kalau misalnya kita lagi chattingan kan, kalau misalnya kita lagi chattingan tuh emotnya senyum gitu kan, atau bisa manggilnya hai say gitu kan, gimana nih kabarnya gitu. Itu biasanya terjadi dalam bahasa-bahasa yang akrab gitu kan. Jadi bahasa akrab itu jarang sekali muncul dalam bentuk tulisan gitu, atau isi dan maksud tuturan dalam style bahasa itu. Jadi bahasa akrab ini mengungkapkan emosional atau perasaan gitu. Ya kadang kan kalau misalnya kita udah akrab
artinya atau akrab sama temen itu bahasanya berbeda ya sama kita yang nggak akrab. Lalu juga ada rasionalisasi data dan proses produksi, dimana rasionalisasi itu jadi ide-ide yang diungkapkan dalam larutan logis gitu, melalui pembentukan kekuatan, lalu pengumpulan bukti atau data gitu. Kemudian memperkuat bukti tentang ide dan diakhiri melalui percobaan seperti itu. Nah, di dalam pembahasan ini juga terdapat wawancara dalam pengumpulan data. Jadi untuk membuat naskah dan dijadikan film itu kita membutuhkan data yang valid. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara. Wawancara itu merupakan pertemuan antara dua belah pihak atau dua orang yang bertukar informasi gitu, dan gagasan melalui pertanyaan, jawaban sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu gitu. Sehingga kita bisa nih, topik apa yang bakal kita dapat dari wawancara tersebut, naskah apa yang akan kita tulis gitu, dan jadilah sebuah film. Lalu juga ada data visual di dalam komponen penting dalam pembuatan film dari naskah gitu. Data visual itu seperti apa? Data visual itu jadi data visual dalam produksi film adalah representasi grafis dari informasi yang digunakan untuk mendukung narasi dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Jadi dalam film juga ada data visual. Nah, tujuannya intinya itu untuk mempermudah si penonton ini untuk paham nih alur ceritanya seperti apa gitu dari film tersebut. Mungkin segitu dari aku, Learning Journal, tentang pembahasan komponen dalam pembuatan film dari naskah. Aku mohon maaf apabila ada kekurangan. Next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.